Bayangkan bahwa muatan Anda bukanlah objek lembam. Bayangkan itu adalah binatang yang sedang tidur, seekor naga gulung seberat 30 ton, dengan ketegangan internal yang begitu dahsyat, sehingga satu kesalahan saja dapat membangunkannya. Mengangkut gulungan baja bukanlah pekerjaan logistik. Ini adalah tindakan menyeimbangkan di ujung bencana. Hari ini kami tidak hanya akan memberitahu Anda mengapa itu sangat berbahaya. Kami akan membawa Anda ke dalam kabin, ke dalam pikiran pengemudi dan fisika baja itu sendiri. Dalam sebuah perjalanan di mana setiap kilometer adalah deklarasi perang melawan gravitasi dan kekacauan. Bersiaplah, karena ini bukan hanya sekadar perjalanan. Seekor naga gulung, fisika eksplosif gulungan. Untuk memahami bahayanya, kita harus melihat ke dalam monster. Gulungan baja tidak lahir sebagai silinder yang padat. Penciptaannya adalah proses dominasi industri. Dimulai sebagai lembaran tipis dan membara, sungai baja yang berkelanjutan mengalir pada suhu yang mampu mendistorsi udara di sekitarnya. Lembaran ini dibawa dengan presisi brutal menuju inti di mana ia mulai menggulung. Tapi ini bukan gulungan yang mulus, seperti benang. Ini adalah proses paksaan ekstrim, di mana roll dengan kekuatan raksasa menghancurkan dan menekan setiap putaran-keputaran sebelumnya di bawah tekanan yang diukur dalam ton per inci persegi. Baja yang masih lunak karena panas menyerah dan mengambil bentuk yang dipaksakan. Lalu datang pendinginan, dan disinilah jebakan itu terbentuk. Saat mendingin, logam menyusut, tapi itu tidak terjadi secara seragam. Lapisan luar yang mendingin terlebih dahulu menekan lapisan dalam yang masih menahan panas dan volume. Hasil akhirnya adalah massa yang tampaknya diam, tetapi dilalui oleh tegangan internal monumental, kekuatan yang mendorong dan berlawanan dalam keseimbangan yang rapuh dan terpaksa. Bayangkan pegas raksasa, tertekan hingga batas absolutnya, dan dilas agar tidak bergerak. Atau seekor ular baja melilit dirinya sendiri dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga setiap otot logam berada di ambang kejang. Gulungan ini bukanlah objek pasif. Ini adalah gudang energi potensial mematikan. Bom kinetik yang beratnya 30 ton. Setiap gangguan, getaran yang berlebihan dan beresonansi, benturan keras, ikatan yang memungkinkan sedikit goyangan, bisa menjadi kunci yang melepaskan energi yang terkumpul itu. Itu tidak meledak dengan api, tetapi dengan gerakan, pelepasan kekerasan yang dapat menyebabkan gulungan meledakkan ikatannya, menggulung diri dari lompatan atau hanya menggelinding dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ini adalah sifat sebenarnya dari musuh, bukan beratnya melainkan ketegangannya, bukan massanya melainkan amarah yang tertahan. Permainan maut, 3 gaya muatan dan julukannya. Menghadapi binatang buas seperti itu, keputusan pertama dan paling krusial adalah bagaimana menghadapinya. Bagaimana menempatkannya di atas trailer. Di sini tidak ada ruang untuk improvisasi atau preferensi pribadi yang polos. Ada 3 jalan, 3 filosofi risiko, dan masing-masing memiliki nama yang itu sendiri adalah seruan peringatan. Julukan-julukan ini bukan lelucon pengemudi truk. Itu adalah kebijaksanaan berdarah industri yang diringkas dalam satu kata. Metode pertama disebut terus terang, suicide, bunuh diri. Yang kedua adalah shotgun, senapan. Dan yang ketiga yang tampaknya polos adalah eye to the sky, mata ke langit. Setiap nama adalah peta sempurna dari bahaya yang ditimbulkannya. Dalam gaya suicide, gulungan ditempatkan dengan poros horizontal, dan yang paling penting, dengan mata, lubang tengah yang kosong, menunjuk ke sisi truk, sejajar dengan sisi trailer. Fisika bahaya di sini jelas dan pribadi. Jika gulungan lepas dan bergulir, gerakan alaminya tidak akan ke belakang atau ke samping secara signifikan. Ini akan bergulir langsung ke depan, dalam garis lurus, didorong oleh inersia pengereman atau akselerasi. Dan yang ada di depan adalah bagian belakang kabin traktor, tempat perlindungan aluminium dan kaca yang rapuh di depan palu godam 30 ton. Ini adalah risiko yang tidak dibagikan. Ini adalah perjanjian pribadi antara pengemudi dan takdir. Gaya shotgun memutar gulungan 90 derajat. Sekarang, mata melihat ke depan dan ke belakang,
sejajar dengan sumbu longitudinal truk. Di sini, bahaya berubah arah. Jika gulungan ini dilepaskan, ia tidak memiliki jalur yang jelas ke kabin. Sebaliknya, ia berpotensi meluncur atau terlempar ke samping ke jalur yang berdekatan, seperti proyektil besar yang ditembakkan oleh inersia. Ancamannya tidak lagi hanya untuk pengemudi, tetapi untuk setiap mobil, truk, atau keluarga yang bepergian di sampingnya. Ini adalah risiko yang dieksternalisasi, tanggung jawab yang tersebar dalam lalu lintas. Akhirnya, ada eye to the sky. Di sini, gulungan ditempatkan tegak seperti gulungan kertas raksasa, dengan mata melihat secara vertikal ke langit. Dalam posisi ini, binatang itu tampak jinak. Ia tidak bisa berguling. Fisika membuatnya stabil. Tampaknya itu adalah pilihan yang masuk akal, yang jelas. Namun, seperti yang akan kita lihat, itu adalah ilusi yang bertabrakan dengan dinding keras realitas ekonomi dan logistik. Ini bukan metode pemuatan. Ini adalah deklarasi strategi dalam permainan di mana taruhannya adalah nyawa. Suicide, perjanjian Faustian pengemudi ahli. Mengingat deskripsi di atas, logika sederhana akan berteriak bahwa tidak ada orang waras yang akan memilih metode suicide. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ini adalah metode yang paling umum, dan banyak pengemudi truk paling berpengalaman mempertahankannya dengan semangat orang yang mengetahui rahasia pahit. Mengapa? Karena dalam duel maut dengan fisika ini, suicide menawarkan paradoks. Ini adalah yang paling berbahaya jika gagal, tetapi juga bisa menjadi yang paling dapat dikendalikan saat dieksekusi dengan sempurna. Alasannya ganda. Pertama, kepraktisan operasional. Memuat gulungan dalam posisi suicide cepat. Sebuah forklift dengan rem cekung sederhana dapat mendekat dari samping, meluncurkan gulungan ke trailer, dan mundur dalam beberapa menit. Kedua, dan yang lebih penting, pengamanannya. Dalam posisi ini, rantai atau tali pengikat dapat melewati langsung mata gulungan yang kosong. Ini menciptakan jangkar dengan efisiensi brutal. Rantai tidak hanya mengelilingi binatang buas itu. Ia melaluinya menciptakan titik penahan pusat dan sangat tahan yang memanfaatkan struktur kaku gulungan itu sendiri. Selain itu, dengan berbaring, tegangan internal gulungan Pegas raksasa itu tetap terkandung dalam bidang horizontal, yang bagi banyak ahli menghasilkan perilaku yang lebih dapat diprediksi selama perjalanan, dengan kecenderungan yang lebih kecil untuk berjalan atau bergetar dengan cara yang aneh jika terpasang dengan baik. Oleh karena itu, mereka yang menguasai teknik ini tidak melihatnya sebagai tindakan sembrono, melainkan sebagai seni mematikan. Ini adalah penerimaan sadar akan risiko total, pemusnahan pribadi jika terjadi kesalahan, dengan imbalan tingkat kontrol total atas muatan. Ini adalah perjanjian Faustian di mana pengemudi menukar keamanan dengan dominasi, percaya bahwa keahliannya, pengalamannya dalam mengencangkan rantai, dan inspeksi cermatnya akan menjadi bendungan yang menahan amarah baja. Di sini tidak ada ruang untuk kesalahan, terburu-buru, atau mediokritas. Perhitungan yang salah, mata rantai yang aus terlewatkan, rantai dengan tegangan yang tidak tepat, dan perjanjian itu putus. Dan dalam gaya ini, ketika perjanjian itu putus, tidak ada kesempatan kedua, tidak ada cerita untuk diceritakan. Shotgun dan eye to the sky ketika klien dan fisika memutuskan. Namun, jalanan tidak hanya diatur oleh keberanian atau keahlian satu orang. Seringkali, pilihan metode dipaksakan oleh dua tiran, dimensi fisik binatang buas itu dan keinginan pelanggan yang membayar. Gaya shotgun biasanya bukan pilihan selera, melainkan kebutuhan. Ini digunakan ketika gulungan terlalu lebar, sehingga jika ditempatkan dalam posisi suicide, ia akan menonjol secara berbahaya dari sisi trailer, atau secara fisik tidak mungkin untuk mengamankannya dengan benar melalui lubang dengan titik jangkar yang tersedia. Ini juga merupakan persyaratan umum dari pabrik atau tujuan akhir. Cara pabrik baja memuat produknya, atau bagaimana pabrik penerima perlu membongkarnya, baik dengan derek jembatan, forklift samping, atau penjepit khusus, menentukan orientasinya.
pelanggan memerintah, dan pengemudi truk menurut. Meskipun itu berarti mengubah vektor bahaya dari pribadi menjadi publik, mempertaruhkan separuh dunia di jalan, seperti yang dikatakan dalam istilah sehari-hari. Lalu ada eye to the sky, metode yang menjanjikan kedamaian dan stabilitas. Batasnya bagaimanapun adalah numerik dan ekonomis. Untuk gulungan ringan, umumnya aluminium atau baja tipis yang tidak melebihi 20.000 pound, itu bisa diterapkan. Tetapi cobalah ini dengan raksasa seberat 30 atau 40 ton. Pertama, Anda memerlukan derek monumental dengan penjepit khusus yang memeluk diameter luar gulungan untuk mengangkatnya dan menempatkannya tegak dengan presisi milimeter. Peralatan mahal dan langka yang tidak ada di setiap dok pemuatan. Kedua, mengamankannya. Ikatan tradisional di atas, menyilang, tidak menawarkan pengamanan positif dan anti-selip dari rantai yang melewati lubang. Gulungan bisa goyah, dan gaya G di tikungan bisa membuatnya miring melampaui titik tidak kembali. Ketiga, dan yang paling menentukan adalah kegunaannya. Gulungan yang dimuat secara vertikal adalah masalah logistik bagi penerima, yang biasanya membutuhkan material dalam posisi horizontal untuk membukanya di jalur produksi mereka. Memutarnya kembali membutuhkan waktu, peralatan, dan uang. Dalam industri di mana margin tipis dan tenggat waktu adalah dewa, eye to the sky dibuang bukan karena tidak aman, tetapi karena tidak praktis dan tidak ekonomis. Oleh karena itu, keseimbangan berulang kali cenderung ke metode horizontal, ke suicide atau shotgun, di mana efisiensi dan hasil akhir mengalahkan keamanan ideal. Ini adalah pilihan yang sulit, yang mengungkapkan bahwa dalam pengangkutan gulungan fisika dan saldo akhir memiliki kata terakhir. Di luar manusia, regulasi dan beratnya hukum. Di hadapan trinitas bahaya ini, binatang eksplosif, metode risiko yang diperhitungkan, dan tekanan ekonomi adalah naif untuk berpikir bahwa segala sesuatu diserahkan pada kearifan dan keberanian individu. Seni fatal seorang pengemudi harus ada dalam kerangka besi, seperangkat aturan yang dirancang untuk menggantikan sebisa mungkin tongkat ukur pengalaman dengan ketepatan sains. Di Amerika Serikat, kerangka ini disebut FMCSA, Administrasi Keselamatan Pengangkut Motor Federal. Peraturannya untuk pengangkutan gulungan baja bukanlah saran, bukan pula praktik yang baik. Itu adalah hukum, dan itu sangat rinci. Mereka mendikte jumlah pengikat minimum, jenis bahan, rantai kelas transportasi khusus, bukan kabel sembarangan, kapasitas tegangan setiap elemen, sudut penjepitan, cara yang benar untuk melewati sling melalui mata atau di sekitar badan, dan bahkan titik inspeksi wajib sebelum dan selama perjalanan. Norma-norma ini ada karena alasan yang sangat sederhana. Ketika gulungan 30 ton terlepas, tidak ada pahlawan yang bisa menghentikannya. Tidak ada rem darurat yang bisa digunakan. Baja tidak memiliki belas kasihan, tidak memahami kesalahan yang jujur. Oleh karena itu, hukum mencoba menghilangkan kesalahan. Itu memaksa seni untuk tunduk pada sains. Itu menuntut agar kepercayaan pada pengalaman pribadi didukung dengan perhitungan kekuatan, dengan peralatan bersertifikat, dan dengan prosedur standar. Bagi pengemudi, ini berarti pekerjaannya tidak berakhir dengan menguasai teknik suicide. Dia juga harus menjadi akuntan yang cermat dalam hal kekuatan, inspektur obsesif terhadap mata rantai dan belenggu, seorang birokrat untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Karena jika terjadi kecelakaan, tidak cukup hanya dengan mengatakan "saya ahli". Dia harus menunjukkan bahwa hukum dipatuhi secara harfiah. Itu adalah beratnya hukum, penyeimbang yang diperlukan terhadap kebebasan monumental dan menakutkan yang menyertai memiliki binatang baja yang terikat di punggung Anda. Tapi menguasai teori dan hukum hanyalah gerakan pertama dalam catur mematikan ini. Karena begitu binatang itu berada di atas trailer, pertempuran sesungguhnya dimulai. Perang teknik, perencanaan militer, dan kekuatan mental yang diperjuangkan meter demi meter dalam kesunyian jalan raya yang menakutkan. Teknik dan strategi. Binatang itu aman. Rantai-rantai itu dikencangkan sesuai hukum.
Tapi inilah saat di mana ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Masuk ke kabin dengan gulungan baja di punggung. Anda bukanlah memulai perjalanan, itu adalah mengambil komando misi penahanan. Setiap meter aspal yang membentang di depan roda adalah ladang ranjau variabel. Lubang yang tidak terduga, tikungan yang tidak berpinggul dengan baik, pengemudi yang terganggu yang memotong jalur Anda. Di sini, pengetahuan teoritis dan kepatuhan terhadap peraturan menyatu dengan intuisi, teknologi, dan ketenangan mental yang ekstrim. Bab ini tidak berbicara tentang bahaya secara abstrak, tetapi tentang respons konkret. Ini adalah kronik tentang bagaimana manusia bersenjata dengan teknik, strategi, dan kemauan murni melakukan pertempuran harian untuk membawa kekacauan potensial dari titik A ke titik B tanpa melepaskan neraka di sepanjang jalan. Ini adalah perang senyap yang terjadi pada 60 mil per jam, di mana kemenangan adalah tiba dan kekalahan tidak terbayangkan. Buayan baja, trailer khusus dan pencarian keamanan sempurna. Menghadapi ketidakstabilan intrinsik gulungan pada lantai datar, rekayasa menjawab dengan solusi yang elegan dan total. Jika masalahnya adalah binatang itu bisa berguling, mari kita rancang penjara yang sesuai dengan bentuknya. Disinilah trailer khusus lahir, seperti model-model terkenal dari perusahaan seperti Adams Trucking. Ini bukan semi-trailer konvensional. Ini adalah instrumen presisi. Karakteristik definisinya adalah buayan yang terintegrasi. Permukaan melengkung, rongga yang dibentuk dengan tepat untuk menerima diameter gulungan yang memeluknya dari bawah dalam busur yang dapat melebihi 180 derajat. Buayan ini tidak pasif. Dibangun dengan balok baja bertulang yang melengkung ke atas di ujungnya, membentuk penghalang fisik yang mencegah pergeseran lateral. Permukaannya dilapisi dengan bahan anti-selip gesekan tinggi, seringkali bilah kayu keras atau komposit karet logam, yang mencengkeram permukaan baja untuk mencegah sedikit pun selip. Titik-titik jangkar bukanlah cincin yang dilas. Itu adalah struktur besar, terintegrasi langsung ke sasis trailer, dirancang agar rantai melewati mata gulungan dengan sudut yang sempurna, memaksimalkan kekuatan penahan. Keamanan yang mereka tawarkan hampir seperti bedah. Gulungan tidak lagi menjadi beban di atas platform, tetapi menjadi bagian yang pas dalam sebuah mekanisme. Risiko gulungan, bahkan jika rantai gagal, berkurang secara drastis. Namun, kesempurnaan ini memiliki harga yang mahal dan komitmen total. Trailer ini monogami. Desain spesifiknya membuatnya tidak berguna untuk apapun selain mengangkut gulungan dengan diameter yang sangat mirip. Anda tidak dapat memuat mesin, kontainer, atau kotak palet di dalamnya. Ini adalah kendaraan tujuan tunggal, investasi besar yang hanya menguntungkan bagi perusahaan yang secara eksklusif bergerak di bidang ini. Mereka mewujudkan dilema abadi keamanan khusus. Ia menawarkan perlindungan yang unggul, tetapi dengan mengorbankan fleksibilitas dan dengan biaya awal yang tidak dapat ditanggung oleh banyak operasi yang lebih kecil atau terdiversifikasi. Untuk setiap trailer buayan yang melaju di jalan, ada puluhan platform datar konvensional yang mengangkut gulungan, mengandalkan seni pengikatan dan keahlian pengemudi. Buayan adalah impian rekayasa. Platform datar adalah realitas industri. Rencana pertempuran, rute sebagai latihan presisi militer. Dengan binatang yang diamankan, baik di buayan maupun di atas rantai, langkah selanjutnya bukanlah menginjak gas. Itu adalah mempelajari peta. Pengemudi gulungan tidak memilih rute terpendek, melainkan yang paling tidak berbahaya. Perencanaan ini adalah latihan strategi militer di mana musuh adalah infrastruktur itu sendiri dan fisika gerakan. Setiap elemen jalan harus dianalisis dengan ketidakpercayaan. Jembatan adalah titik veto pertama. Batas beratnya, seringkali jauh di bawah 80.000 pon dari keseluruhan, adalah garis merah absolut. Melintasi jembatan yang lemah dengan 30 ton yang terkonsentrasi di beberapa meter persegi adalah tindakan sembrono yang dapat berakhir dengan keruntuhan struktural. Jalan sekunder, dengan tikungan tajam dan kemiringan yang tidak memadai, adalah jebakan mematikan. Tikungan yang diambil dengan kecepatan yang tidak tepat dapat menghasilkan gaya lateral yang melebihi gesekan buayan atau tegangan rantai, memulai selip yang lambat dan tak terhentikan. Lereng curam, baik tanjakan maupun turunan,
adalah ladang ranjau lainnya. Pada turunan yang panjang, berat yang sangat besar ingin mendorong truk ke depan, menempatkan rem di bawah tekanan yang mengerikan dan meningkatkan risiko beban mendorong kendaraan. Pada tanjakan yang ekstrem, usaha mesin dapat mentransmisikan getaran berbahaya melalui sasis. Akhirnya, lalu lintas padat adalah ancaman yang selalu ada. Tidak sama jika gulungan terlepas di jalan pedesaan yang kosong daripada di jalan raya pada jam sibuk. Rute ideal adalah garis berliku yang menghubungkan jalan raya utama dalam kondisi baik, menghindari pusat kota, menghindari jembatan yang mencurigakan, dan memprioritaskan jalan lurus yang panjang dan lereng yang landai. Pengemudi pada saat ini berhenti menjadi operator untuk menjadi seorang ahli strategi, seorang jenderal yang merencanakan kampanye kolom lapis bajanya, mengetahui bahwa medan akan sama menentukan dengan kekuatan pasukannya sendiri. Indra raksasa, teknologi dan pengawasan waktu nyata. Dalam pertempuran ini, pengemudi tidak lagi sepenuhnya sendirian. Teknologi modern telah datang sebagai perwira intelijen, memberikan mata dan telinga di mana sebelumnya hanya ada intuisi dan pengalaman. Kemajuan pertama adalah sensor tegangan. Perangkat ini terintegrasi pada titik pengikat atau pada sling itu sendiri, terus-menerus memantau gaya yang diterapkan pada setiap rantai. Jika selama perjalanan, karena getaran atau gerakan tiba-tiba, tegangan turun di bawah ambang batas aman, atau sebaliknya, naik secara berbahaya, karena pergeseran beban, alarm suara dan lampu akan aktif di kabin. Ini adalah peringatan dini, bisikan elektronik yang mengatakan ada yang tidak beres. Jauh sebelum pengemudi dapat merasakan masalah melalui kaca spion atau perilaku kendaraan. Sekutu kedua adalah geolokasi cerdas. Sistem rute modern tidak hanya menghitung jarak. Terhubung ke database yang mencatat kondisi jalan, mereka dapat menyarankan rute dengan indeks getaran yang lebih rendah atau menghindari lubang jebakan yang diketahui yang dapat memberikan benturan keras pada beban. Selain itu, sistem stabilitas elektronik (ESC) dan monitor kemiringan di kabin bertindak sebagai kopilot dengan reaksi cepat. Menghadapi manuver menghindar yang tiba-tiba, sistem dapat menerapkan rem individual untuk mengoreksi ayunan berbahaya dari keseluruhan. Monitor kemiringan menunjukkan secara real-time sudut trailer terhadap traktor, memperingatkan setiap penurunan suspensi yang tidak normal yang menunjukkan pergeseran beban. Jaringan sensor dan algoritma ini tidak menggantikan pengemudi. Itu meningkatkannya. Itu memberinya sistem saraf yang meluas sepanjang 60 kaki kendaraannya, memungkinkannya merasakan apa yang terjadi di belakang seolah-olah itu adalah perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Ini adalah jembatan antara kemampuan manusia dan presisi mesin yang tak terbantahkan. Beban tak terlihat, psikologi pria yang membawa rudal. Dan begitulah kita sampai pada inti segalanya, pada elemen yang tidak ada buaian baja, tidak ada sensor, tidak ada rute yang sempurna yang dapat menggantikan pikiran pria di belakang kemudi. Pengemudi gulungan tidak mengangkut barang, dia menjaga potensi bencana. Kebenaran ini menemaninya setiap detik, sejak derek menempatkan beban hingga dia membongkar di tujuannya. Keausan psikologis lambat, konstan, dan mendalam. Konsentrasi yang dibutuhkan bukanlah konsentrasi perjalanan panjang biasa. Itu adalah konsentrasi pilot tempur dalam misi. Dia harus mendengarkan suara mesin dan bodi, mencari perubahan nada yang menunjukkan getaran abnormal. Dia harus membaca perilaku truk di setiap tikungan, merasakan melalui kemudi dan jok apakah massa di belakangnya bergerak serasi atau mulai bergerak sendiri. Matanya terus-menerus memeriksa kaca spion samping, tidak hanya untuk berpindah jalur, tetapi untuk melihat profil gulungan, memastikan bahwa bayangannya, posisi relatifnya, tidak berubah. Analogi mengemudikan rudal terkontrol adalah tepat. Anda memiliki artefak kekuatan yang sangat besar di bawah kendali Anda, dan pekerjaan Anda adalah membimbingnya melalui dunia yang penuh dengan hal yang tidak terduga, tetap tenang sambil tahu bahwa kegagalan dalam sistem atau dalam penilaian Anda sendiri akan memiliki konsekuensi yang fatal.
Tekanan ini tidak padam di akhir shift. Banyak pengemudi mengakui bahwa mereka tidur dengan satu mata terbuka, secara kiasan dan terkadang secara harfiah. Stres menumpuk dalam keheningan, bermanifestasi dalam insomnia, ketegangan konstan, dan keseriusan yang menjauhkan kesembronoan. Ini bukan pekerjaan, ini adalah panggilan risiko yang diterima. Pengemudi adalah seorang pejuang jalanan, tetapi medan perangnya adalah mental. Senjata utamanya bukanlah kekuatan, bahkan bukan pengalaman, tetapi baja yang ditempa dalam penerimaan harian akan tanggung jawab yang luar biasa. Dia memegang nyawa di tangannya, miliknya dan orang lain, dan beban itu tidak terlihat tetapi lebih berat dari gulungan apapun. Itulah yang benar-benar mendefinisikan profesi. Jadi lain kali Anda melihat salah satu truk ini lambat dan khidmat di jalur kanan, dengan silinder raksasanya diikat oleh labirin rantai, jangan hanya melihat sebuah kendaraan. Lihatlah babak terakhir dari drama 2 babak. Jika hari ini Anda melihat truk yang membawa gulungan itu dengan mata baru, jika Anda merasakan getaran hormat terhadap kerumitan dan keberanian di baliknya, maka cerita ini telah memenuhi tujuannya. Berlanggananlah, karena di jalan ini, setiap muatan adalah legenda bergulir yang menunggu untuk diceritakan. Jaga dirimu dan hormati sang raksasa dan pria yang mengemudikannya.